Baik, Assalamualaikum dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yevin Sampai Parenden. Saya kelas 3C Keperawatan, mahasiswa Stikes Widya Nusantara Palu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul meningitis. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya. Pada slide pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi dari meningitis. Otak merupakan suatu alat tubuh yang sangat penting karena merupakan pusat komputer dari semua alat tubuh, bagian dari saraf sentral yang terletak di dalam rongga tengkorak yang dibungkus oleh selaput otak yang kuat. Perkembangan otak. Otak terletak dalam rongga kranium, berkembang dari sebuah tabung yang mulanya memperlihatkan 3 gejala pembesaran otak awal, yaitu yang pertama, otak depan menjadi hemisphere cerebrum, corpus striatum, thalamus, serta hipotalamus. Yang kedua, otak tengah, tegmentum, crus cerebrium, corpus quadrigeminus. Yang ketiga, otak belakang menjadi pons foral, medulla oblongata, dan cerebellum. Baik, selanjutnya mengitis atau selaput otak. Selaput yang membungkus otak dan sumsum tulang belakang melindungi struktur saraf halus yang membawa pembuluh darah dan cairan sekresi, memperkecil benturan atau getaran yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama, dura mater atau lapisan sebelah luar, yang kedua, arachnoid atau lapisan tengah, yang ketiga, pia mater atau lapisan sebelah dalam. Selanjutnya, perjalanan cairan-cairan cerebrum spinalis. Setelah meninggalkan ventrikel lateralis atau ventrikel 1 dan 2, cairan otak dan sumsum tulang belakang menuju ventrikel yang ketiga melalui foramen Moroi dan terus ke ventrikel keempat melalui aqueductus sylvie. Cairan dialirkan ke bagian medial foramen mengendi, selanjutnya ke cisterna magma dan ke canalis spinalis. Dari cisterna magma, cairan akan membasahi bagian-bagian dari otak. Selanjutnya, cairan ini akan diabsorpsi oleh fili-fili yang terdapat pada arachnoid. Cairan ini jumlahnya tidak tetap, biasanya bersekitar antara 80 sampai 200 cm, mempunyai reaksi alkalis. Fungsi cairan dari cerebrospinalis, yang pertama, kelembapan otak dan medulla spinalis. Yang kedua, melindungi alat-alat dalam medulla spinalis dan otak dari tekanan. Yang ketiga, melicinkan alat-alat dalam medulla spinalis dan otak. Komposisi cairan cerebrospinalis terdiri dari air, protein, glukosa, garam, dan sedikit limfosit dan CO2. Baik, slide selanjutnya kita masuk dalam konsep medis. Yang pertama, definisi dari meningitis. Meningitis adalah radang pada menigen atau membran yang mengelilingi otak dan medulla spinalis dan disebabkan oleh virus, bakteri, atau organ-organ jamur. Ini menurut Schmeitzer 2001. Slide selanjutnya, aspek epidemiologi. Infeksi meningokokal banyak dijumpai di seluruh dunia yang dijadikan sebagai infeksi endemik dan disebabkan oleh Neisseria meningitis yang menyerang terutama pada anak-anak yang sehat dengan insiden dan angka mortalitas yang cukup tinggi, yakni sekitar 10%. Secara eksklusif, kuman ini terdapat dalam tubuh manusia, di mana kuman ini memiliki bentuk yang bulat dan berpasangan seperti biji kopi, diliputi oleh suatu membran yang terdiri dari lemak, protein, dan liposakarida. Baik, slide selanjutnya, etiologi. Yang penyebab dari meningitis yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis, Diplococcus pneumonia, Neisseria meningitis,
terus Streptococcus haemolyticus, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, terus Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, terus Pseudomonas aeruginosa. Penyebab lainnya yaitu virus Toxoplasma gondii dan Rickettsia. Faktor predisposisi yaitu jenis kelamin laki-laki lebih sering dibandingkan dengan wanita. Faktor maternal, ruptur membran fetal, infeksi maternal pada minggu terakhir kehamilan. Faktor imunologinya, defisiensi mekanisme imun, defisiensi imunoglobulin, kelainan sistem saraf pusat, pembedahan atau injuri yang berhubungan dengan sistem persarafan. Baik, untuk selanjutnya patofisiologi. Meningitis bakteri dimulai sebagai infeksi dari ora-aring dan diikuti dengan septikemia yang menyebar ke menigen otak dan medula spinalis bagian atas. Faktor predisposisi mencakup infeksi jalan nafas bagian atas, otitis media, mastoiditis, anemia sel sabit, dan hemoglobinopatis lain. Prosedur pembedaan saraf baru, trauma kepala, dan pengaruh imunologis. Selanjutnya saluran vena yang melalui nasofaring posterior, telinga bagian tengah, dan saluran mastoid menuju otak dan dekat saluran vena menigen. Semuanya ini penghubung yang menyokong perkembangan bakteri organisme masuk ke dalam aliran darah dan menyebabkan reaksi radang di dalam menigen dan di bawah korteks yang dapat menyebabkan trombus dan penurunan aliran darah serebral. Jaringan serebral mengalami gangguan metabolisme akibat eksudat menigen, vaskulitis, dan hipoperfusi. Selanjutnya, eksudat purulen dapat menyebar sampai dasar otak dan medula spinalis. Radang juga menyebar ke dinding membran ventrikel cerebral. Meningitis bakteri dihubungkan dengan perubahan fisiologis intrakranial yang terdiri dari peningkatan permeabilitas pada daerah pertahanan otak, edema cerebral, dan peningkatan tik. Selanjutnya, pada infeksi akut pasien meningkat akibat toksin bakteri sebelum terjadi meningitis. Infeksi terbanyak dari pasien ini dengan kerusakan adrenal, kolaps sirkulasi, dan dihubungkan dengan meluasnya hemoragi. Sebagai akibat terjadinya kerusakan endotel dan nekrosis pembuluh darah yang disebabkan oleh meningokokus. Baik, slide selanjutnya. Untuk manifestasi klinisnya, yang pertama perubahan pada tingkat kesadaran dapat terjadi letargik, tidak responsif, dan koma. Yang kedua, mengalami fotofobia atau sensitif yang berlebihan pada cahaya. Yang ketiga, kejang akibat area vokal kortikal yang peka dan peningkatan tik akibat eksudat pleural dan edema cerebral dengan tanda-tanda perubahan karakteristik tanda-tanda vital yang melebar, tekanan pulsa dan bradikardi, pernapasan tidak teratur, sakit kepala, muntah, dan penurunan tingkat kesadaran. Yang keempat, adanya ruam merupakan ciri menyolok pada meningitis meningokal. Yang kelima, infeksi fulminating dengan tanda-tanda septikemia, demam tinggi, tiba-tiba muncul lesi purpura yang menyebar, shock, dan tanda koagulopati intravaskuler diseminata. Klasifikasinya, yang pertama dibagi
dua bagian. Yang pertama, meningitis serosa adalah radang selaput otak arachnoid dan diameter yang disertai cairan otak yang jernih. Penyebab terseringnya adalah Mycobacterium tuberculosa. Yang kedua, meningitis purulenta adalah radang bernana arachnoid dan diameter yang meliputi otak dan medula spinalis. Penyebabnya antara lain Diplococcus pneumonia. Baik, slide selanjutnya ada pencegahan, penatalaksanaan, dan komplikasi. Untuk pencegahan dari meningitis dapat dilakukan dengan mengurangi kemungkinan penyebar infeksi dan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Yang pertama, mencuci tangan dengan benar tiap kali beraktivitas. Terus jaga jarak dengan orang lain yang terinfeksi. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit. Yang keempat, rutin berolahraga. Yang kelima, jangan berbagi makanan atau barang pribadi. Yang keenam, pilih makanan yang telah dipasteurisasi. Yang ketujuh, menghindari asap rokok. Yang kedelapan, istirahat yang cukup. Terus untuk penatalaksanaannya, di sini penatalaksanaan medis lebih bersifat mengatasi etiologi, dan perawat perlu menyesuaikan dengan standar pengobatan sesuai tempat bekerja yang berguna sebagai bahan kolaborasi dengan tim medis. Secara ringkas, penatalaksanaan pengobatan medis meliputi pemberian antibiotik yang mampu melewati barier darah otak ke ruang subarachnoid dalam konsentrasi yang cukup untuk menghentikan perkembangan bakteri. Biasanya menggunakan cefalofosforin generasi keempat atau sesuai dengan hasil uji resistensi antibiotik agar pemberian antimikrobal lebih efektif digunakan. Untuk komplikasi dari meningitis, yang pertama, hidrosefalus obstruktif, meningosepkemia. Terus yang ketiga, sindrom Water-Wiederrehen. Yang keempat, sindrom inappropriate antidiuretic hormone. Yang kelima, efusi subdural. Yang keenam, kejang. Yang ketujuh, edema dan herniasi cerebral. Yang kedelapan, palsi. Yang kesembilan, gangguan mental. Baik, untuk slide selanjutnya kita masuk dalam terapi komplementer. Terapi komplementer pada meningitis, yang pertama, memperbanyak minum air putih, karena penyakit meningitis disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus yang dapat disebabkan secara alami dengan kandungan cairan yang tinggi dalam tubuh. Air putih yang maksimal akan membantu melarutkan virus atau bakteri di tubuh dan dibuang melalui air seni, sehingga memperbanyak konsumsi air putih akan membantu mempercepat kesembuhan penyakit. Baik, yang kedua, memberi makanan bernutrisi tinggi, misalnya yang kaya akan kandungan protein, vitamin, dan mineral. Terus yang ketiga, menggunakan obat-obatan herbal yang dipercaya dapat membantu menyembuhkan penyakit secara alami, misalnya dengan rajin mengonsumsi ekstrak kulit manggis atau dengan konsumsi habatus sauda. Yang slide selanjutnya kita masuk dalam pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Untuk pencegahan primer di sini dilakukan untuk mencegah timbulnya faktor resiko meningitis bagi individu yang belum mempunyai faktor resiko dengan melaksanakan pola hidup sehat. Pencegahan penyakit infeksi meningitis dapat dilakukan dengan pemberian vaksin pada bayi agar mendapatkan kekebalan tubuh terhadap bibit penyakit tersebut. Untuk yang kedua, untuk pencegahan sekunder dapat dilakukan dengan diagnosa dini dan pengobatan segera. Untuk yang ketiga, pencegahan tersiernya, di sini pada tingkat pencegahan ini
bertujuan untuk menurunkan kelemahan dan kecacatan akibat meningitis dan membantu penderita untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi-kondisi yang tidak diobati lagi dan mengurangi kemungkinan untuk mengalami dampak neurologis jangka panjang, misalnya tuli atau ketidakmampuan untuk belajar. 32 Fisioterapi dan rehabilitas juga dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi cacat. Baik, slide selanjutnya kita masuk dalam proses keperawatan, yaitu pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, dan evaluasinya. Untuk pengkajian dari meningitis, yang pertama itu biodata klien, riwayat kesehatan yang lalu, terus kita tanyakan apakah pernah menderita penyakit ISPA dan TBC, apakah pernah jatuh atau trauma kepala, pernah operasi daerah kepala. Yang selanjutnya kita kaji data biopsikososialnya yang terbagi atas aktivitas sirkulasi, eliminasi, makan, higien, neurosensorisnya, terus nyeri atau keamanan, dan pernafasan. Baik, kita selanjutnya diagnosa keperawatan. Di sini ada 7 diagnosa keperawatan. Saya ambil salah satu contohnya saja, resiko tinggi terhadap penyebaran infeksi berhubungan dengan diseminata hemotogen dari patogen. Baik, untuk intervensi dari diagnosa tersebut, yaitu sini untuk tindakan mandiri, yang pertama berikan tindakan isolasi sebagai pencegahan. Kedua, pertahankan teknik aseptik dan teknik cuci tangan yang tepat. Terus pantau suhu secara teratur, kaji keluhan nyeri dada, nadi yang tidak teratur, demam yang teratur menerus. Yang kelima, auskultasi, suara napas, ubah posisi pasien secara teratur, dianjurkan nafas dalam. Yang selanjutnya, catat karakteristik urin dari warna, kejernihan, dan baunya. Untuk tindakan kolaborasi, berikan terapi antibiotik melalui intravena seperti penisilin G, ampicillin, chloramphenicol, gentamicin. Slide selanjutnya untuk evaluasinya, di sini hasil yang diharapkan, yang pertama mencapai masa penyembuhan tepat waktu tanpa bukti penyebaran infeksi endogen atau keterlibatan orang lain. Yang kedua, mempertahankan tingkat kesadaran biasanya atau membaik dan fungsi motorik atau sensorik, mendemonstrasikan tanda-tanda vital stabil. Yang ketiga, tidak mengalami kejang atau penyertaan atau cedera lain. Yang keempat, melaporkan nyeri hilang atau terkontrol dan menunjukkan postur rileks dan mampu tidur atau istirahat dengan tepat. Yang kelima, mencapai kembali atau mempertahankan posisi fungsional optimal dan kekuatan. Yang keenam, meningkatkan tingkat kesadaran biasanya dan fungsi persepsi. Yang ketujuh, tampak rileks dan melaporkan ansietas berkurang dan mengungkapkan keakuratan pengetahuan tentang situasi. Baik, sekian dari materi yang saya paparkan. Semoga materi ini boleh bermanfaat bagi yang menonton. Mohon maaf jika ada sedikit salah kata-kata. Sekian dan terima kasih.